Selamat berjumpa kembali di channel saya. Ini adalah video keempat saya. Di sini saya akan membahas mengenai 4 macam hak lain non-hak atas tanah yang terdaftar di kantor pertanahan kabupaten kota di seluruh Indonesia, yaitu hak pengelolaan, hak tanggungan, hak milik atas satuan rumah susun, dan tanah wakaf. Baiklah, yang pertama saya bahas mengenai hak pengelolaan. Mengenai hak pengelolaan ini tidak ada diatur dalam batang tubuh UPA, tetapi ada disinggung dalam penjelasan umum angka 2 Romawi 2 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah yang belum dilekati sesuatu hak atas tanah oleh seseorang atau pihak lain, negara antara lain dapat memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu badan penguasa, yaitu departemen, jawatan, atau daerah swatantra, untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Hak pengelolaan pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya yang masih berlaku sampai sekarang, di mana pasal 2 menyebutkan bahwa hak penguasaan atas tanah negara dari departemen-departemen, direktorat-direktorat, dan daerah swatantra yang digunakan selain untuk kepentingan instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut dikonversi menjadi hak pengelolaan yang berlangsung selama tanahnya dipergunakan oleh instansi yang bersangkutan. Dan pasal 5 menyebut bahwa untuk tanah negara lainnya, selain dipergunakan oleh masing-masing instansi itu sendiri, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka Menteri Agraria memberikan kepada instansi-instansi yang bersangkutan dengan hak pengelolaan. Dan dalam pasal 6 disebutkan definisi atau wewenang yang terkandung dalam hak pengelolaan tersebut. Demikian, hak pengelolaan memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk 1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah hak pengelolaan. 2. Menggunakan tanah hak pengelolaan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 3. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dengan hak pakai berjangka waktu 6 tahun dengan ketentuan luasnya maksimum 1000 meter persegi dan hanya dapat diberikan kepada WNI dan badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta hanya untuk pemberian pertama kali saja, di mana perubahan hak pakai, perpanjangan hak pakai, dan pergantian hak pakai dilakukan oleh instansi agraria yang bersangkutan, dengan pada asasnya tidak mengurangi penghasilan yang diterima sebelumnya oleh pemegang hak pengelolaan. 4. Menerima uang pemasukan atau ganti rugi dan atau uang wajib tahunan. Kemudian mengenai hak pengelolaan diatur secara lebih khusus dan tegas di dalam Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang tata cara
permohonan dan penyelesaian pemberian hak atas bagian-bagian tanah hak pengelolaan serta pendaftarannya. Di mana di dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa hak pengelolaan berisi wewenang untuk 1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah hak pengelolaan. 2. Menggunakan tanah hak pengelolaan untuk keperluan pelaksanaan usahanya. 3. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak pengelolaan yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu, dan keuangan, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian lagi Permendagri nomor 1 tahun 1977 ini dicabut, dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan yang hingga saat ini masih berlaku. Akan tetapi di dalam peraturan ini, begitu juga dalam berbagai peraturan lainnya setelah ini, seperti PP nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, hanya menyebut pada pasal 1 angka 2 bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Tidak ada menyebut apa kewenangan yang terkandung dalam hak pengelolaan. Tentu timbul pertanyaan, apa saja ya wewenang yang terkandung di dalam hak pengelolaan? Sementara Permendagri 1 tahun 1977 yang telah merumuskan atau menetapkan wewenang yang terkandung dalam hak pengelolaan sudah dicabut atau sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Jawabannya adalah kita harus kembali kepada rumusan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1965 yang masih berlaku atau belum dicabut, yang secara mutatis mutandis harus disesuaikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan pertanahan lainnya yang berlaku, serta praktek pengelolaan administrasi pertanahan, sehingga dapatlah dirumuskan bahwa hak pengelolaan memberi wewenang kepada pemegangnya untuk 1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah hak pengelolaan. 2. Menggunakan tanah hak pengelolaan untuk keperluan pelaksanaan tugas usaha pemegang haknya. 3. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah hak pengelolaan dengan hak guna bangunan dan atau hak pakai berjangka waktu kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian menurut persyaratan yang ditentukan oleh pemegangnya yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu, dan keuangan, yang kemudian diberikan haknya berdasarkan penetapan pemerintah. Siapa subjek atau yang dapat mempunyai hak pengelolaan? Sesuai pasal 67 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1999, subjeknya adalah 1. Instansi pemerintah yang meliputi pemerintah pusat,
Contohnya Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. 2. Badan usaha milik negara, contohnya Perumnas. 3. Badan usaha milik daerah. 4. PT Persero, contohnya PT Pelabuhan Indonesia Persero, PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, dan PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero. 5. Badan otorita, contohnya Badan Otorita Batam, Badan Otorita Asan, dan lain-lain. 3. Maksud kami 6. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk hak pengelolaan ini terdapat ketentuan antara lain: 1. Jangka waktu hak pengelolaan adalah selama dipergunakan oleh pemegang hak pengelolaan. 2. Hak pengelolaan tidak dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 3. Hak pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. 4. Cara terjadinya hak pengelolaan hanya karena penetapan pemerintah. 5. Tidak ada pengaturan batasan luas hak pengelolaan. 6. Tidak ada diatur mengenai cara atau sebab-sebab berakhirnya hak pengelolaan. Kedua, mengenai hak tanggungan. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan bahwa tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang sebenarnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Lalu bagaimana cara terjadinya hak tanggungan? Adalah berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHT yang diperbuat oleh dan di hadapan PPAT. Kemudian objek atau yang dapat dibebani hak tanggungan meliputi hak atas tanah yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai berjangka waktu atas tanah negara yang menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Ada 4 itu saja yang dapat dibebani hak tanggungan sampai saat ini. Hak atas tanah bisa berikut bangunan, tanaman, dan hasil-hasil karya milik pemegang hak atas tanah yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Siapa pemberi hak tanggungan atau siapa subjek hak tanggungan? Yaitu orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk
melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan tersebut. Sedangkan subjek pemegang hak tanggungan adalah orang persorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Jadi tidak ditentukan badan hukum apa, warga negara apa, tidak disebutkan di sana. Harus kita ketahui bahwa di dalam sertifikat hak tanggungan ada ira-ira, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah, di mana apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL yang berlaku sebagai grosse akte hipotek sepanjang mengenai hak atas tanah, serta mempunyai hak mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Bagaimana cara hapus atau berakhirnya hak tanggungan? Yaitu satu, lunasnya atau hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan dengan melakukan roya penghapusan hak tanggungan di kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Dua, pemegang hak tanggungan melepaskan hak tanggungan. Tiga, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Karena adanya pihak lain pembeli atas tanah objek hak tanggungan yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri supaya hak atas tanah yang dibelinya bersih dari beban hak tanggungan. 4. Hapusnya berakhirnya hak atas tanah yang dibebani dengan hak tanggungan. Mengenai eksekusi hak tanggungan, apabila debitur cedera janji, maka satu, berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama, pemegang hak tanggungan menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum untuk mengambil pelunasan piutangnya. 2. Berdasarkan titel eksekutorial ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan, objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengambil lunasan piutangnya dengan hak mendahului daripada kreditor lain. Ini disebut hak preferensi daripada pemegang hak tanggungan, hak untuk didahulukan. 3. Berdasarkan kesepakatan debitur pemberi hak tanggungan dan kreditur pemegang hak tanggungan, dilakukan penjualan di bawah tangan dalam arti tidak melalui pelelangan umum apabila akan diperoleh harga penjualan tertinggi daripada penjualan melalui pelelangan umum, tentunya menguntungkan pihak debitur dan kreditur. Ketiga, mengenai hak milik atas satuan rumah susun.
ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian, pelepasan atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan Indonesia, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Jenis-jenis rumah susun ada 4, yaitu 1. Rumah susun umum, yaitu rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. 2. Rumah susun khusus, yaitu rumah-rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus rumah. 3. Rumah susun negara, yaitu rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri. 4. Rumah susun komersil, yaitu rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. Mengenai status tanah tempat membangun rumah susun adalah sebagai berikut. 1. Rumah susun dapat dibangun di atas tanah sertifikat hak milik, di atas tanah sertifikat hak guna bangunan tanah negara, dan di atas sertifikat hak pakai tanah negara, dan terakhir di atas sertifikat hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan, dan hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. 2. Rumah susun umum dan rumah susun khusus dapat dibangun dengan pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah yang telah mempunyai sertifikat atas tanah, sertifikat hak pakai selama dipergunakan, dan hak pengelolaan selama dipergunakan, yaitu dengan cara sewa selama 60 tahun atau kerjasama pemanfaatan. 3. Pendayagunaan tanah wakaf yang sudah bersertifikat, yaitu juga dengan cara sewa selama 60 tahun atau kerjasama pemanfaatan sesuai dengan ikrar wakaf. Kemudian status penguasaan rumah susun dengan cara dimiliki atau mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik rumah susun terdapat pada 2 jenis rumah susun tersebut, yaitu pada rumah susun umum dan pada rumah susun komersial.
Siapa yang menjadi subjek hak milik satuan rumah susun? Yaitu setiap orang atau badan hukum yang memenuhi syarat subjek pemegang hak atas tanah tempat dibangunnya rumah susun yang bersangkutan. Orang asing pemegang izin tinggal di Indonesia dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian berupa hak milik satu rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara atau di atas tanah hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Selanjutnya ditentukan bahwa mengenai peralihan hak milik satuan rumah susun ditentukan bahwa satu, hak milik satuan rumah susun pada rumah susun komersial dapat beralih secara pewarisan, serta pemegang hak milik satuan rumah susun pada rumah-rumah susun komersial dapat mengalihkan kepada pihak lain. Dua, pemegang hak milik satuan rumah susun pada rumah susun umum hanya dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain atau kepada badan pelaksana, yaitu dalam hal pewarisan kepada ahli waris atau setelah jangka waktu 20 tahun kepada seorang badan hukum sesuai perikatan, atau karena pindah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari instansi yang berwenang. Di sini dapat dialihkan kepada badan pelaksana. Mengenai pembentukan PPP SRS atau Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Yunto Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 PRT M 2018 tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, bahwa pemegang hak milik satuan rumah susun dan penghuni satuan rumah susun wajib membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau PPP SRS yang merupakan badan hukum yang beranggotakan pemilik atau pemegang hak milik satuan rumah susun dan penghuni satuan rumah susun yang mendapat kuasa dari pemilik atau pemegang hak milik satuan rumah susun. Bila belum ada PPP SRS, maka sesuai pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, pelaku pembangunan yang membangun rumah susun umum dan rumah susun komersial dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPP SRS wajib mengelola rumah susun. Para pemegang hak milik satuan rumah susun melalui PPP SRS mengajukan permohonan perpanjangan hak guna bangunan atau hak pakai sebelum berakhir jangka waktu hak guna bangunan atau hak pakai tempat berdirinya rumah susun, atau mengajukan permohonan pembaruan hak guna bangunan atau hak pakai sesudah berakhir jangka waktu hak guna bangunan atau hak pakai tempat berdirinya rumah susun ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apa sebab-sebab berakhirnya atau hapusnya hak milik satuan rumah susun? Adalah satu, hak atas tanahnya, tempat berdirinya rumah susun hapus menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua, tanah dan bangunannya musnah. Tiga, terpenuhinya syarat batal. Empat, pelepasan hak secara sukarela. Selanjutnya ditentukan bahwa sertifikat hak milik satuan rumah susun dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, mengenai tanah wakaf. Tanah wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakapan tanah milik. Definisi tanah wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Bahwa kemudian mengenai unsur wakaf meliputi 1. Wakif, 2. Nazir, 3. Harta benda wakaf, 4. Ikrar wakaf, 5. Peruntukan harta benda wakaf, 6. Jangka waktu wakaf. Kemudian wakif terdiri dari 3, yaitu perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Nazir juga terdiri dari 3, yaitu 1. Perseorangan dengan syarat warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Masa bakti Nazir 5 tahun merupakan suatu kelompok yang terdiri paling sedikit dari 3 orang, dan salah seorang daripada kelompok berkedudukan sebagai ketua. 2. Nazir organisasi. Syaratnya, pengurus organisasi memenuhi syarat nazir perseorangan, bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam, serta salah seorang pengurus organisasi bertempat tinggal di kabupaten kota tempat benda wakaf berada. Masa bakti nazir organisasi juga 5 tahun. Ketiga, nazir badan hukum. Syaratnya, pengurus badan hukum memenuhi syarat nazir perseorangan, Badan Hukum Indonesia yang dibentuk
sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia, dan badan hukum itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Dan salah seorang pengurus bertempat tinggal di kabupaten kota tempat benda wakaf berada. Juga nazir badan hukum, masa baktinya selama 5 tahun. Mengenai objek benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan, yaitu 1. Hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi hak milik atau tanah milik adat yang belum terdaftar, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah, hak pengolahan atau hak milik yang sudah mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengolahan atau pemegang hak milik. Jika dimaksudkan untuk diwakafkan selamanya, maka pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik harus membuat pelepasan hak. Hak atas tanah hapus sejak tanggal ikrar wakaf dan statusnya menjadi benda wakaf sejak tanggal tersebut. Kedua, tanah negara. Ketiga, hak milik atas satuan rumah susun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah yang diwakafkan. 5. Tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang diwakafkan. 6. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang menjadi subjek pemegang tanah wakaf adalah nazir yang telah mendapat pengesahan dari kantor urusan agama kecamatan, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif atau pihak yang mewakafkan untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Tanah yang diwakafkan untuk selama-lamanya yaitu hak milik atau tanah milik adat yang belum terdaftar, HGU, HGB dan hak pakai atas tanah negara, serta tanah negara itu sendiri. 2. Untuk sementara, yaitu hak milik atas satuan rumah susun. 3. Untuk sementara atau untuk selamanya, yaitu HGB atau hak pakai di atas tanah, hak pengolahan atau hak milik. HGB atau hak pakai ini bisa diwakafkan sementara setelah terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengolahan atau hak milik. Serta HGB atau hak pakai ini dapat diwakafkan selama-lamanya terlebih dahulu memperoleh pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Demikian dan semoga bermanfaat. Silakan menekan tombol like, subscribe dan lonceng serta men-share video ini kepada yang lain. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan mengenai hukum dan pelayanan pertanahan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 0812 512 40000 atau email harlenshlen@gmail.com.
yang akan saya jawab dan atau menjadi masukan untuk materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. God bless us. Terima kasih.